Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo aktivis muda, kembali lagi di Komet Kastrat on Media episode 2. Jadi pada Komet kali ini kita mengangkat tema yaitu pandangan mahasiswa terhadap peran guru dalam mengimbangi revolusi pendidikan saat ini. Jadi di sini kalau membicarakan tentang guru pasti kita akan berpikir tentang pendidikan. Jadi di sini kami menghadirkan seorang narasumber yaitu Kak Mutia Novianti dari BEM Universitas Negeri Padang. Sebelumnya perkenalkan saya Mutia Alaida Yahya dari Divisi Kastrat BEM FMIPA Universitas Negeri Padang dari mahasiswa Pendidikan Matematika 2020. Halo Kak Mutia. Halo. Boleh perkenalan diri dulu dong Kak? Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jargonnya halo aktivis muda ya, halo aktivis muda. Perkenalkan, saya Mutia Novianti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Kabinet Laskaraya. Nama kita sama ya, Mutia. Iya, tapi kita beda angkatan, beda jurusan. Oke, jadi di sini kita membahas tentang pandangan mahasiswa nih Kak terhadap peran guru pada pendidikan saat ini. Jadi di sini Tia mau nanya sama Kak Mutia. Kita sebagai seorang mahasiswa Kak, apa pandangan serta pendapat Kakak tentang guru saat ini dalam pendidikan saat ini? Apakah sudah mencerminkan guru yang selayaknya atau bagaimana gitu Kak? Oke, bagaimana pandangan dan pendapat ya? Kalau kita berbicara tentang guru, guru itu artinya luas. Kalau kita merujuk ke filosofi di Minangkabau, alam tak kembang jadi guru katanya kan. Jadi semua yang ada di sekitar kita pun itu bisa jadi guru gitu. Tapi di sini kita luruskan dulu konteksnya, kita akan bahas guru dalam bentuk profesi, ya kan? Guru dalam bentuk profesi itu sederhananya kalau saya pribadi mengartikan guru itu adalah profesi yang mengajarkan profesi lainnya. Jadi profesi-profesi lainnya itu akan hadir ketika ada gurunya, gitu kan? Jadi boleh jadi sekarang guru itu memimpin di dalam kelas dan kita tidak tahu beberapa tahun ke depan bisa jadi siswa yang dia pimpin itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan. Nah, perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, secara berkelanjutan dan itu kita rasakan, terutama di bidang pendidikan kan. Sekarang pendidikan abad 21, guru di abad 21. Pendidikan abad 21 identik dengan perkembangan teknologi, ya kan? Perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu merubah perilaku manusia juga. Nah, jadi di sini sebenarnya guru di abad 21 itu selain dia harus melek dengan teknologi, melek dengan perkembangan zaman dan menerapkan pola-pola pembelajaran yang kreatif dan inovatif, dia juga tidak boleh melupakan bahwa pendidikan itu sejatinya membentuk karakter. Nah, itu PR kita sekarang sebenarnya gitu. Kalau diminta pandangannya secara mungkin secara pemikiran orang-orang zaman sekarang itu sudah maju, tapi PR kita adalah bagaimana kita tetap bisa mengontrol agar pendidikan karakter itu tetap berlaku, apalagi kita di Indonesia kental dengan budayanya, kental dengan tata krama, sopan santun. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perhatikan sekarang. Iya Kak, kita yang paling penting tuh karakter kan Kak, karakter. Apalagi saat ini kayak kita tuh banyak menggunakan pembelajaran secara daring, sudah blended gitu Kak. Dan kita harus bisa, kan kita menggunakan teknologi tuh Kak. Jadi kita harus bisa dalam menyaring informasi-informasi yang masuk. Mungkin saat ini siswa-siswa dan mahasiswa itu masih kurang pandai dalam menyaring informasi-informasi yang masuk. Banyak yang diserap semua, tidak dipilih mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin itu juga PR bagi kita semua saat ini untuk jangan mengambil semua yang masuk. Jadi harus disaring apa yang masuk gitu Kak. Benar. Terus untuk kurikulum saat ini nih Kak, kan beda menteri beda kurikulum gitu tuh kan Kak. Nah, menurut Kakak nih, kurikulum kita saat ini tuh apakah sudah lebih baik daripada kurikulum sebelumnya, atau kayak apakah kurikulum saat ini lebih berinovasi dari sebelumnya dan sudah efisienkah untuk kita pada saat ini gitu Kak? Oke.
Berbicara tentang kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, Iya, itu kan iya yang tahu. di Indonesia ini kayak gitulah kan, orang bilangnya ganti menteri, ganti kurikulum, beda menteri, beda lagi Mhm. kurikulumnya. Sebenarnya masalah perubahan kurikulum itu sah-sah saja terjadi. Karena zaman berkembang tentu semua sektor harus menyesuaikan, termasuk pendidikan Iya. gitu kan. Eee, Sekarang kita kurikulum beberapanya sudah diimplementasikan ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini kalau seandainya kita lihat sejarahnya memang diambil dari filosofinya Ki Hajar Dewantara yang Merdeka Belajar itu. Jadi memang pengimplementasiannya di sekolah itu diberi kebebasan, dimanusiakan manusia Mhm. yang belajar itu. Jadi Iya. kayak gitulah kan, dimerdekakan. Karena kita belajar itu bukan untuk terkungkung, bukan paksaan gitu, tapi sesuatu yang memang kita sukai. Iya. Nah itu, kalau seandainya bicara efektif atau tidak, nah setiap kebijakan yang pemerintah buat itu pasti ada masa uji cobanya. Nah itu karena sekarang kurikulum Merdeka itu masih dalam tahap uji coba juga, dan penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya lah, kayak kurikulum 2013, kurikulum yang KTSP. Iya. Jadi mungkin masih ada beberapa yang perlu diluruskan dan penyesuaiannya di lapangan itu butuh waktu yang lama Iya. gitu. Nah, karena kan kalau kita bicara ya, kalau kita mau mengubah sesuatu, apalagi ini konteksnya negara. Nah, ini kurikulum baru nih, kurikulum baru mau diimplementasikan di Indonesia. Iya. Indonesia ini kan luas, nggak cuma Jakarta aja gitu kan. Iya. Mungkin kalau dilihat untuk Jakarta aja sah-sah saja kurikulum Merdeka ini berjalan secara baik gitu kan. Iya. Tapi coba kita lihat di pelosok, bahkan di pelosok itu masih ada yang belum melaksanakan kurikulum 2013 yang sebelumnya, yang memang antara kurikulum 2013 dengan kurikulum 2006 itu kan cukup nampak ya Iya, perbedaannya perbedaannya. dari segi pola belajar yang memang lebih sedikit maju gitu kan. Tapi susah gitu untuk menyebar ke seluruh pelosok Indonesia Iya. itu, karena memang Indonesia itu kan gak cuma Jakarta aja gitu kan, banyak Belum lagi. semuanya maju Iya, gitu, belum Kak. semuanya juga mampu gitu. Jadi memang efektif atau tidaknya itu butuh waktu gitu. Kalau seandainya kita lihat kurikulum Merdeka ini juga ada positifnya gitu, karena memang di kelas itu siswa itu diberi kebebasan untuk berpendapat, Iya. kebebasan untuk mencari tahu, kebebasan untuk mengekspresikan dirinya gitu kan. Dan memang itu berdampak positif ke sisi kritisnya siswa gitu. Cuman ada memang beberapa aturan yang mungkin terlalu dibebaskan, jadi harus ada alarmnya gitu. Siapa Iya. alarmnya? Itu yang jalani tadi gurunya Iya. gitu. Karena dari implementasi kurikulum itu, yang kurikulum Merdeka ini, mereka kan lebih memberikan kebebasan kepada siswa nih. Jadi di sana gurunya juga harus apa ya, aware lah dengan kondisi siswanya gitu. Karena kalau ada salah satu sekolah di Kota Padang ini gitu kan, dia tuh belajarnya boleh pakai gadget gitu. Oh, Belajarnya boleh boleh pakai gadget, bawa memang HP berarti, Kak. dimerdekakan Iya. siswanya gitu kan. Cuman uh, positifnya memang mereka mudah mengakses informasi dari mana Informasi. saja ya kan. Itu juga sebenarnya pendidikan abad 21 tuh kan kayak gitu Iya. kan. Media itu bisa dari mana saja, informasi bisa kita akses di mana saja. Tapi sisi negatifnya, sambil belajar pun mereka membuka hal-hal yang Iya. tidak Yang tidak berkaitan dengan sepatutnya, iya. pembelajaran. Nah, itu sebenarnya yang jadi PR kita bersama. Karena kebijakan itu atau kurikulum yang baru itu dirilis, baik atau tidaknya itu tergantung siapa yang menggunakannya lagi itu. Jadi intinya itu memang kerjasama antara pemerintah, keluarga, sekolah, siswanya, pokoknya semua lah yang ada di dalam dunia pendidikan itu memang harus saling bahu membahu kalau memang mau perubahan yang bagus di dalam dunia pendidikan, terutama di Indonesia. Karena kan pendidikan kita itu kalau dibandingkan dengan Eropa sana memang jauh tertinggal gitu. Ya, kalau kayak kurikulum Merdeka sekarang mungkin bagus karena siswa bisa mengeluarkan pendapatnya, tidak takut untuk mengeluarkan pendapatnya. Karena mungkin pada
kurikulum sebelumnya siswa terpaku untuk belajar mendengarkan guru di dalam kelas gitu Kak. Kalau sekarang kan dia bisa menyerap dari manapun, bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi dan guru pun bisa mengoreksi apa pendapatnya yang salah, bisa diluruskan gitu Kak. Tapi mungkin kalau di sekolah dia dulu Kak juga tidak boleh membawa HP gitu Kak. Tapi ada beberapa guru tuh yang membolehkan untuk membawa HP karena emang informasi itu tidak kita mencari ini tapi tidak ada di buku. Nah, kita butuh gadget tuh untuk mencari informasi-informasi itu, Kak. Jadi kalau menurut dia menggunakan HP pada belajar tuh boleh. Asalkan itu diawasi oleh gurunya, Kak. Benar. Tidak dilepaskan siswa itu coba cari ini, tidak dilepaskan kayak gitu saja gitu, Kak. Itulah bedanya kurikulum sekarang dengan kurikulum yang lama kan ya. Iya. Kalau Akak menyebutnya kalau sekarang mereka merdeka berarti dulu kita terjajah. Karena kita dulu memang nggak boleh sekolah tuh bawa HP, malah dirazia ini segala macam, dan sekarang mereka benar-benar dimerdekakan gitu kan. Mereka mau akses informasi dari mana dipersilahkan gitu. Yang penting memang yang positif-positif lah. Yang negatif-negatifnya singkirkan lah dulu. Kita ambil yang positif-positifnya saja. Terus Kak, kalau kita nih kayak Kakak pendidikan fisika, kita sebagai seorang calon guru lah Kak tibanya kan Kak. Gimana tanggapan Kakak melihat mahasiswa-mahasiswa saat sekarang ini dalam menyikapi pendidikan sekarang Kak? Apakah mahasiswa sekarang ini sudah ada mencerminkan jiwa seorang gurunya begitu Kak? Kalau berbicara tentang mahasiswa, terutama calon guru ya, Universitas Negeri Padang sebagai salah satu instansi kampus yang basisnya pendidikan, yang dulunya juga IKIP, tentunya juga banyak melahirkan calon guru nantinya, dan itu dekat sekali dengan kita. Kalau seandainya pandangan tentang mahasiswa sekarang, PR kita sebenarnya adalah bagaimana menumbuhkan rasa semangat untuk mengajar ikhlas dari hati. Nah, kenapa gitu? Kalau kita lihat arah pendidikan sekarang, itu kebanyakan masyarakat akan berpikir bahwa pendidikan itu untuk kerja, bukan untuk menyekolahkan pikiran, bukan untuk menjadikan seseorang ini yang tahu dengan Tuhannya, yang tahu dengan lingkungannya, yang tahu dengan karakternya, bukan seperti itu. Dan di sini sebenarnya kalau kita lihat mahasiswa zaman sekarang, ironinya itu memang mereka sedikit susah dalam memanajemen emosional, karena entahlah, mungkin karena terlalu dibuai dengan fasilitas yang wah gitu kan, beda dengan zaman dulu. Jadi mereka taunya enaknya aja gitu kan, yang susah-susahnya agak sedikit males ngerjain gitu kan. Jadi kalau seandainya dihadapkan dengan sebuah masalah yang cukup rumit, jadi mereka tuh kayak apa sih gitu, kayak berat banget nih masalah gue gitu kan, kayak aduh, merasa paling bermasalah, paling berat masalahnya gitu kan, ketika mereka di kuliah atau misalnya, atau ada masalah lain lah gitu yang memang membuat mereka agak sulit untuk mengontrol emosi atau apa. Dan terutama untuk calon-calon gurunya sih, karena mengajar itu adalah mengajar itu berarti kita belajar. Mengajar itu berarti kita belajar. Selama kita masih mengajar berarti kita juga belajar. Jadi kalau seandainya kita belajar, pasti ada rasa sakitnya, karena akan ditimpakan kebodohan kepada seseorang kalau seandainya dia tidak belajar kan. Ketika kita menjadi seorang guru, pasti akan banyak tantangannya juga gitu. Dan itu dari mahasiswanya, gimana ya kalau kita gambarkan, siap atau tidaknya dia itu masih dipertanyakan. Karena mendidik itu bukan cuman sekedar bagaimana kita mentransfer ilmu kepada siswa, tapi bagaimana kita juga bisa paham dengan karakter siswa, bagaimana kita bisa menjadi seorang guru yang memang menjadi
penggerak bagi mereka, menjadi role model bagi mereka. Jadi untuk calon-calon guru khususnya bijaklah dalam menyikapi itu gitu, karena menjadi guru itu bukan pilihan terakhir, bukan profesi yang memang kalau seandainya kita nggak bisa berkarya di tempat lain, kalau seandainya nih ada yang sebelumnya cita-citanya mau jadi teknisi, mau jadi programmer misalnya kan, tapi karena tidak didukung oleh orang tuanya atau apa gitu kan, atau karena dia perempuan mungkin gitu, jadi nggak boleh masuk teknik gitu kan, jadi guru sel lah kata orang tuanya mungkin kan. Jadi seolah-olah menjadi guru itu adalah profesi terakhir, profesi pilihan yang memang nggak ada pilihan lain lagi selain menjadi guru gitu. Nah, harapannya itu diperbaiki stigmanya seperti itu. Karena apa? Untuk melahirkan generasi selanjutnya itu tergantung dari kita calon gurunya gitu. Kalau seandainya kita cuman jadi guru, iyalah jadi guru salah gitu kan. Kalau orang Minangnya nyebutnya gitu kan, udahlah jadi guru aja lah gitu kan, daripada nggak ada kerjaan yang lain gitu kan. Salah sebenarnya gitu, karena harusnya semangat jadi guru itu yang harus lebih tinggi daripada semangat yang lain. Kayak yang di awal tadi dibilang, profesi guru itu adalah profesi yang mengajari profesi lainnya gitu. Kalau seandainya lah nggak ada guru, gimana ke depannya gitu. Kalau seandainya guru itu cuman sekedar formalitas saja di dalam kelas, gimana ke depannya? Karena kalau dari surveinya itu ya, guru itu yang guru yang benar-benar teaching is touching-nya itu, teaching itu bukan cuman sekedar mentransfer ilmu, tapi juga meraba sampai ke dalam mendidik. Apalagi tujuan pendidikan kita itu memang pendidikan yang berkarakter, untuk membentuk karakter mau jadi apa generasi ke depan gitu. Kalau seandainya pemikiran kita kalau jadi guru tuh cuman ya adalah jadi guru aja lah, sebatas formalitas saja gitu, jadi apa gitu. Sementara dari polanya aja kita udah tahu gitu kan, ini ada guru, dia cetak generasi bangsa, nanti jadi pemimpin atau jadi apa, sebagiannya nanti aja jadi guru juga. Seiring perkembangan zaman, guru yang penerusnya ini yang paham gitu kan perkembangan zaman, dia nanti akan mentransfer lagi ke generasi setelahnya gitu. Kalau seandainya kualitas guru ini kan ujung tombak dalam pendidikan. Nah, kalau seandainya kualitas gurunya kayak gitu, mau jadi apa generasi kedepannya? Bisa jadi lebih loyo lagi gitu kan. Nah, itu sebenarnya semangat juang untuk ngajar itu yang harus ditumbuhkan. Karena fenomenanya pun mungkin di lapangan, karena ada beberapa fenomena di lapangan kayak gitu ya, pergi sekolah itu ya cuman formalitas, masuk kelas, ajar siswa, keluar habis itu. Yang benar-benar jadi guru itu mungkin cuma 5% gitu. Nah, yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk jadi guru. Terus sekarang stigma juga apa ya, guru yang lahir karena nature itu kan kebanyakan sekarang perempuan. Karena apa ya, kayak laki-laki pun kurang berminat sepertinya untuk masuk dunia pendidikan, padahal semua harus balance gitu, baik laki-laki maupun perempuan, karena dengan bekerja sama itu kita bisa jadi lebih kuat gitu. Kenapa gitu? Kalau pendidikan ini kan kompleks ranahnya, dari peserta didiknya, gurunya, keluarganya, pemerintahnya, lingkungan sekitarnya. Nah, kalau seandainya stigma-stigma atau pemikiran-pemikiran seperti itu tidak disingkirkan dari sekarang, tidak diputus rantainya dari sekarang, gimana ke depannya gitu kan. Sekarang aja kita udah lihat tuh generasi-generasi loyo yang malas ngapa-ngapain, maunya senangnya aja gitu kan. Kalau seandainya kerjaan tuh mudah, dia mau ngambil. Kalau seandainya agak terpressure di sana, dia mikir-mikir mau ngambil gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan orang zaman dulu, mungkin lebih keras lagi kehidupan zaman dulu daripada zaman sekarang. Tapi kenapa gitu? Kenapa manusia-manusianya seperti itu? Nah, itu PR bagi kita bersama sebenarnya. Bagaimana kita bisa meluruskan kembali pendidikan di abad 21 ini agar karakter itu tidak hilang. Nah, kalau sekarang kan Jepang ada tuh menggaungkan kalau seandainya kemarin ada revolusi industri 4.0 yang revolusi teknologi itu, dia menggaungkan 5.0 society, era society namanya. Karena
perkembangan teknologi itu terlalu gila dan menggilakan manusia. Dan manusia lupa dengan sekitarnya gitu. Nah, makanya Jepang mengeluarkan itu era society itu, di mana nanti kehidupan itu memang berpusat kepada manusia dan teknologinya harus seimbang gitu. Jadi karena terkikisnya lah rasa kemanusiaan tuh, mereka ingin rasa kemanusiaan memanusiakan manusia dan membalanskan lah antara industri yang sudah berkembang itu dengan perilaku manusia lagi. Jadi mereka lahirkan itu era society itu gitu. Nah, jadi memang kalau seandainya bukan kerja sama kita bersama gitu untuk membangun itu, apalagi di Indonesia 2 tahun COVID yang lalu kita sering daring, dan itu benar-benar memerosotkan pendidikan. Jadi banyaklah PR kita gitu. Nah, untuk bisa pendidikan di Indonesia apalagi di abad 21 ini bisa bangkit stabil kembali gitu. Nah, bisa bangkit kembali. Itulah kira-kira. Jadi kita sebagai seorang calon guru ini harus benar-benar matang, harus benar-benar dipersiapkan gitu Kak. Tidak asal langsung dapat gelar SPD jadi guru terus pergi mengajar. Tidak hanya itu, kita juga harus menanamkan di diri kita apa yang patut diajarkan gitu, apa yang harus diajarkan kepada siswa. Tidak hanya mengajarkan materi, memberi tugas, tidak hanya itu gitu kan Kak. Karena awal dari seorang siswa itu berhasil gurunya gitu kan Kak. Gurunya, keluarganya, lingkungannya. Jadi kalau gurunya sudah tidak membimbingnya dengan baik, pasti siswa ini tidak akan berkembang dengan baik gitu Kak. Gitulah ya. Karena memang situasi dan kondisi juga yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi harapannya memang seandainya lah kita sadar, kita sebarkan kesadaran itu kepada orang lain, dan kita putus rantai itu diri kita gitu. Bagaimana kita bisa membawa perubahan? Kita mahasiswa, agent of change kan. Bagaimana kita bisa membawa perubahan itu dan menyebarkan perubahan itu kepada kawan-kawan yang lain, bahwa sebenarnya dunia pendidikan itu center dari segala hal. Jadi kalau seandainya pendidikannya sudah hancur, mau jadi apa lagi negara ini? Kalau seandainya pendidikannya bagus, bisa jadi nanti kalau seandainya ada permasalahan di suatu negara, masih ada orang-orang kritis yang akan terus berjuang mengkritisi hal-hal yang memang tidak seharusnya gitu kan. Beda lagi situasinya ketika pendidikannya sudah dirusak. Kalau seandainya pendidikannya yang sudah rusak, berarti akal-akal dari negaranya itu, tonggak-tonggaknya itu yang udah hancur gitu. Jadi mau diapain lagi gitu? Bisa jadi nanti jadi negara terjajah lagi mungkin, atau hanya untuk sebagian orang mungkin yang punya Indonesia ini gitu. Dan keadilan itu mungkin nggak ada lagi kalau seandainya memang udah pendidikannya yang hancur. Karena pendidikan tuh inti dari sebuah negara gitu kan Kak. Terus dia juga mau nanya Kak, kita sebagai mahasiswa, kakak sebagai mahasiswa nih Kak, apa saran kakak untuk sebagai seorang calon guru juga untuk bisa mengimbangi perkembangan-perkembangan yang ada dalam pendidikan di masa yang mendatang gitu Kak? Kalau sarannya, yang pertama itu dimulai dari diri sendiri, ya kan? Dimulai dari diri sendiri, dimana kita tuh harus menumbuhkan rasa ingin berbagi apa? Berbagi ilmu kepada orang-orang banyak. Karena di dalam Al-Quran pun tidak ada disebutkan kata-kata miskin. Maksudnya itu kita tidak ada disuruh untuk menjadi miskin gitu, entah dari harta ataupun ilmu. Nah, jadi selain kita menumbuhkan semangat berbagi, kita juga harus menumbuhkan semangat untuk mencari ilmu untuk diri kita sendiri. Itu pertama. Jadi ketika kita sudah punya ilmunya, kita juga disuruh untuk menyebarkan ilmu tersebut, ya kan? Jadi kita harus ada semangat juangnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, karena zaman terus berkembang, kita juga tidak bisa menutup mata dengan perkembangan zaman tersebut. Kita harus
bisa kreatif dan inovatif juga mengikuti perkembangan zaman, terutama pendidikan. Karena tantangan pendidikan sekarang itu adalah guru itu harus bisa jadi penggerak perubahan bagi siswanya. Jadi kalau seandainya siswanya nih nggak tahu, gurunya harus bisa mewadahi gitu. Jangan sampai nanti siswanya yang lebih tahu daripada gurunya gitu kan. Terus juga yang paling penting itu memang karakternya, karena sehebat apapun akademik, kalau seandainya harfiahnya pendidikan itu terlupakan, karena pendidikan sejatinya adalah untuk membentuk karakter, percuma saja gitu. Terus juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa berbagi, dan istilahnya tuh kayak gini, bagaimana kita bisa mengajak orang-orang, terutama yang sama, kan Mutia juga calon guru kan, calon guru juga, untuk sadar dengan posisi mereka gitu. Karena balik lagi, teaching is touching. Teaching itu nggak cuma sekedar mentransfer ilmu aja gitu. Nah, jadi kita benar-benar harus siap. Apalagi kita mahasiswa sekarang sudah semester 7, udah masuk masa PPLK, udah sedikit banyaknya tergambar bagaimana dunia pendidikan yang sebenarnya gitu kan. Jadi untuk bisa survive di lapangan itu kita nggak bisa berbekalkan yang mudah-mudah aja gitu. Kita harus bisa dan berani untuk menjawab tantangan itu. Karena memang kalau teori di kuliahnya beda dengan implementasi di lapangan. Jadi berpandai-pandailah gitu, karena setiap orang itu sebenarnya jadi guru, dan setiap rumah itu adalah sekolah. Dimanapun kita bisa belajar sebenarnya, tapi karena kita nih calon guru nih, dan dengan kerumitan regulasi untuk menjadi guru sekarang, harus PPG, harus inilah segala macam, kita harus bisa survive gitu, tanamkan di diri, walaupun gajinya jadi guru tuh kecil gitu kan. Jadi bagaimana kita tuh harus sadar kalau pendidikan tuh sebenarnya penting gitu, walaupun pemerintah mungkin masih belum bisa menyelesaikan permasalahan klasik di pendidikan ini, contohnya itu kesejahteraan guru. Rasanya itu tidak menutup mata kita untuk tidak terus mengabdi untuk menjadi guru. Jadi kalau ditanya nanti, sering nih pertanyaan yang terlempar dari kawan-kawan tuh, nanti abis kuliah bener jadi guru apa enggak, katanya kan. Ya tetaplah, ngapain dari awal di sini kalau seandainya kita nggak mau jadi guru kan. Karena itulah ya, kebanyakan orang tuh mikirnya tuh jadi guru tuh pilihan terakhir gitu, nggak benar-benar niat dari hati. Nah itu yang harus kita tumbuhkan lagi sebenarnya. Kalau orang zaman dulu tuh berbondong-bondong mau jadi guru, ya kan, bahkan tamat SMA pun bisa jadi guru dulu tuh, karena saking hausnya mereka ilmu. Sekarang kemudahan dalam mengakses ilmu sudah dikasih, dan kita bisa berkarya lah dari sana gitu kan. Kenapa kita nggak mau gitu. Dan harapannya memang kesejahteraan guru di Indonesia itu bisa diperbaiki oleh pemerintah kan sebenarnya. Tapi ya gitulah, semoga aja ada perubahan yang kita harapkan. Kakak sudah semester 7 berarti sekarang ya. Udah PL berarti Kak? Udah, sekarang lagi PL. Nah gimana Kakak udah PL, jadi udah terjun lah udah mencoba menjadi gurunya langsung ke siswa gitu Kak. Tidak hanya kalau kita di kampus kan kita masih menerima ilmu untuk diajarkan kepada siswa. Gimana pandangan Kakak selama Kakak PL sekarang, melihat gimana lingkungan sekolahnya, gimana siswanya sekarang, dan bagaimana guru-guru di sekolah itu Kak? Kalau berbicara pengalaman selama di PPLK ya, itulah, teori beda dengan implementasi tadi. Kalau di kelas mungkin kita micro teaching, yang diajar itu teman sebaya, terus sama dosen, dikritisi sama dosen nanti kan. Tapi kalau di kelas itu benar-benar siswanya real gitu kan. Kalau kita mikirnya lebih
kadang kan orang kalau micro teaching ini deg-degan kan karena Iya, dilihat dosen, dosen. lebih tertekan micing kayaknya daripada ngajar di lapangan katanya kan, kayaknya ngajar di lapangan lebih mudah karena bener-bener siswa. Salah, karena kalau di micro teaching ini siswanya yang jadi siswa ini teman-teman kan, jadi dia tahu gitu bagaimana cara menghargai kita ngomong di depan, bagaimana cara menanggapinya segala macam dalam proses pembelajaran. Tapi kalau saatnya di sekolah itu banyak sekali karakter siswa yang kita temui di dalam kelas kan, dan itu jadi tantangan sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengelola kelas itu, apalagi nih karena kita guru baru misalnya kan, nanti diuji-uji tuh sama siswanya. Nah, jadi bagaimana kita bisa tegas ke mereka, bagaimana kita bisa mengontrol kelas itu. Nah, itu sangat berbeda dengan teori di kampus. Karena implementasinya itu belum nanti lagi ada ABK, anak berkebutuhan khusus dalam kelas itu, belum lagi nanti yang ada yang disabilitas, karena kan mereka kan beberapa itu tetap mau sekolah di umum, sekolah di sekolah umum gitu kan, jadi harus berpandai-pandai gitu. Nah, bagaimana kita survive di lapangannya itu dari segi pengelolaan kelasnya. Kalau dari karakter siswanya itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Beberapa bulan ke belakang mungkin banyak juga ketemu dengan siswa-siswa yang bermasalah dan langsung memproses siswa-siswa tersebut, dan kebanyakan dari mereka itu memang ada yang latar belakang keluarganya tidak harmonis, dan itu berpengaruh kepada proses pembelajaran mereka. Di sana bagaimana tadi sampai siswanya kan? Kalau dari tadi itu dari pengelolaan kelasnya. Kalau seandainya dari karakter siswanya, karakter siswa sekarang dengan dulu itu jauh berbeda. Kalau dulu tuh nampak aja guru tuh dari jauh gitu kan, itu bu katanya kan, lari kayak gitu kan, kayak memang ada rasa takut ke guru itu. Kalau sekarang tuh mah kita ngomong aja itu mereka berani jawab gitu. Dan itulah tidak terlepas lagi sebenarnya dari pendidikan karakter, dan itu dibangun nggak cuma di sekolah aja sebenarnya gitu. Kalau seandainya kita mengeluh di sekolah gitu kan, ya anak orang gitu, dia tuh anak orang gitu kan, mungkin dimarahi ya sebatas marah di sekolah gitu. Karena karakter itu dibentuk di keluarga sebenarnya. Nah, itulah ini pesan juga sebenarnya, agak melenceng ya. Pesan juga sebenarnya nanti kalau mau nikah gitu kan, benar-benar matangkanlah ilmu parentingnya dulu kan, cuman sekedar nikah, punya anak, sekolahin anak, sukses anak gitu aja. Tapi tahap-tahapnya itu kita harus paham gitu. Nah, karena memang kalau bicara pendidikan itu dia tuh kompleks. Nggak bisa cuman di sekolah formal aja, nggak bisa cuman di keluarga aja, nggak bisa cuman lingkungannya aja, tapi semuanya harus sama gitu. Karena akan ada segitiganya tuh antara siswa, guru, dan keluarga. Salah satunya aja nggak ada, segitiganya nggak lengkap gitu, nggak bisa disebut segitiga lagi tuh. Jadi itulah bedanya kalau seandainya kita prakteknya di kampus sama implementasinya di lapangan. Belum lagi nanti kita tuh memang harus kreatif dan inovatif dalam kelas tuh. Dia tuh biasanya tuh siswa tuh sering boring tuh kalau kita menjelaskan agak banyak dikit kan. Nah, dia tuh mulai tuh menerawang gitu kan, menerawang dia tuh. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mengambil perhatian mereka kembali? Kalau seandainya kita prakteknya di kampus kan, ya teman-teman pasti perhatikan lah gitu kan. Beda lagi kalau seandainya kita di sana, mereka gampang bosan. Apa sih? Apalagi materinya fisika, hal-hal materi yang cukup dibenci lah gitu kan, cukup di nggak gitu di sekolah gitu kan. Jadi mereka tuh kayak susah bu, nggak ngerti tuh bu gitu kan. Jadi mereka sering ngeluh tuh kayak gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa mengemas itu tuh agar mereka tertarik gitu. Terus juga kalau seandainya kita belajar di kuliahnya itu kita bisa gunakan satu model pembelajaran mah, kalau seandainya di implementasinya itu nggak bisa sebenarnya, karena tipe-tipe siswa itu dia beda gitu. Jadi kalau belajar ada di sharing kemarin praktek baik namanya gitu kan. Praktek baik itu adalah gimana caranya kita mengelola sebuah pembelajaran di mana siswa yang basicnya itu kayak dia auditori, dia visual, bisa tercover dalam satu praktek baik itu gitu. Contohnya apa gitu? Kalau kemarin metode ajarnya kayak gini. Mereka
dikasih modulnya judulnya misalnya kayak perubahan materi gitu kan, perubahan materi. Jadi dari perubahan materi ini mereka dibagi menjadi kelompok, mereka dibebaskan untuk mencari perubahan materi yang ada di sekitar, jadi nanti karena PL-nya di SMK kan ada jurusan kuliner, ada jurusan perhotelan, jadi nanti dibebaskan asal masih di bidang mereka lah gitu kan. Misalnya anak kuliner gitu kan, ada beberapa dari mereka tuh yang bikinnya fermentasi, ada bikinnya perubahannya itu perubahan fisikanya yang cuman berubah bentuknya aja gitu kan. Atau nanti kalau yang di perhotelannya nanti mereka tuh bikin disinfektan atau senyawa lain lah yang memang berguna untuk di pH gitu. Jadi mereka dibebaskan di sana. Nanti kan banyak tuh yang mereka temui tuh. Kalau seandainya orangnya yang lebih ke teks, nanti di proposalnya dia lebih atau di laporannya gitu kan. Jadi kalau seandainya dia lebih ke karena permainan berbasis game itu kan pembelajaran berbasis game itu kan menyenangkan bagi mereka kan. Jadi mereka tuh kayak asik bu gitu kan, kayak gini aja lah kita belajar gitu kan. Jadi mereka tuh memang kayak merasakan nggak cuma ilmunya aja dapat, tapi enjoy gitu. Nah itulah yang harus kita perhatikan sebenarnya ketika jadi guru. Bagaimana kita bisa mengelola pembelajaran itu siswa enjoy, perhatian mereka terfokuskan, dan materinya sampai gitu. Nah itu sebenarnya, apalagi kita di abad 21 kan, abad 21 semua penggunaan internet of things gitu kan, media-media ajar yang kayak gitu tuh bisa tuh kita ini kan, kayak contohnya untuk anak TKJ misalnya, atau mereka di kuliner itu bisa juga kan, bisa jadi nanti mereka setelah praktek ada produk, nanti mereka pasarkan melalui internet kan, bisa jadi kayak gitu. Dan itu benar-benar memerdekakan mereka sebenarnya, sama tujuan kurikulum merdeka itu kayak itu kan, memerdekakan mereka gitu. Jadi kalau ditanya tadi kan plus minusnya kurikulum itu, ada plusnya tapi pasti ada juga minusnya gitu. Jadi pasti kita bisa menyerap teori, tapi tidak implementasi dari teori yang kita serap dari kampus itu tidak semudah itu untuk langsung di dunia sekolahnya gitu kan Kak. Kalau guru-guru di sekolah tuh gimana Kak? Apakah mensupport, memberikan masukan-masukan gitu Kak, kita sebagai mahasiswa PL di sekolah tersebut gitu Kak? Ya, kebetulan alhamdulillahnya ya di tempat PL sekarang itu kita tidak dianggap mahasiswa magang, tapi kalian tuh siswa guru juga di sini gitu. Jadi sebutannya itu bukan guru PL tapi guru junior. Jadi ada guru senior, ada guru junior. Jadi guru senior ini yang akan mendampingi guru junior ini, apapun yang terjadi di sana mereka akan dampingi gitu. Termasuk nanti kalau seandainya, karena kan ini kurikulum baru ya, masih banyak pelatihan dan segala macamnya lah, workshop. Nah kita diikut sertakan juga, nggak ada batas antara guru junior dan guru senior itu di sana. Mungkin secara segi pengalaman dan tempat kerjanya ya mereka tetap di sana gitu kan. Tapi kalau seandainya perlakuan itu tidak ada perbedaan. Jadi mereka benar-benar membimbing gitu. Kalau seandainya ke etika siswa itu contohnya, kita guru junior di sana itu kalau seandainya ada siswa yang melanggar, kita diperbolehkan untuk menegur siswa. Mau marahilah katanya. Kalian guru di sini sekarang. Jadi syukur alhamdulillahnya itulah, karena sekolahnya juga support gitu kan, support terhadap guru-guru juniornya, dan beberapa kesempatan memang diikut sertakan gitu dalam agenda-agenda yang dilakukan oleh sekolah. Jadi syukur alhamdulillahnya, tapi nggak tahu di sekolah lain gimana. Iya, kita sebagai mahasiswa PL pasti juga butuh bimbingan dari guru-guru senior, gimana cara menghadapi siswanya untuk kedepannya, karena pengalaman-pengalaman guru senior pasti lebih banyak daripada kita yang akan terjun ke dunia pendidikan gitu Kak. Terus pertanyaan terakhir nih Kak, gimana pendapat Kakak tentang guru honorer? Kan banyak sekarang guru honorer yang sampai akhir mengajarnya pun tidak diangkat menjadi PNS gitu Kak. Tentang guru.
Guru honorer ya. Sebenarnya sekarang PNS itu di guru nggak ada lagi. Dia udah berubah jadi nama P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi secara regulasi mungkin ada sedikit berbeda dengan PNS. Terutama hak dan kewajibannya ya, itu pasti ada bedanya. Masalah honorer di Indonesia sebenarnya itu adalah salah satu permasalahan klasik yang ada di Indonesia yang belum terselesaikan sampai sekarang. Kalau bercerita sejarahnya itu udah dari lama permasalahan ini digarap pemerintah, cuman mungkin keseriusannya masih kurang. Dari 2014 itu ada UU ASN namanya. UU ASN ini dibuat tujuannya untuk mengakomodir honorer gitu. Cuman memang di pengimplementasiannya tidak berjalan dengan maksimal gitu. Jadi masih terbengkalai sampai akhirnya sekarang ada P3K. P3K di tahun 2021 kemarin ya tahun kemarin. Nah itu kalau seandainya kita lihat-lihat, guru honorer di Indonesia itu banyak, mungkin hampir 1 jutaan, guru yang masih honorer. Dan kita di Indonesia itu sebenarnya kekurangan guru. Kalau seandainya sekarang guru itu udah banyak mah masih kurang lagi sebenarnya, karena yang kita lihat itu kan mungkin di kota-kota sudah tercukupi kebutuhan gurunya, tapi di pelosok desa belum. Nah, dari 1 juta honorer itu dijanjikanlah 1 juta guru P3K oleh kementerian. Nah, tapi dalam pelaksanaannya itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1, 2, dan 3. Dan sekarang itu masuk ke periode kedua sebenarnya. Sedang berlangsung rekrutmen P3K tahap kedua. Tapi ya itulah, secara konsep mungkin bisa matang, tapi implementasinya itu kita tidak tahu ya gimana keadaan di lapangan gitu kan, yang menjadikan seperti itu. 100 ribuan dari guru honorer itu sebenarnya sudah ada yang lulus rekrutmen P3K. Cuman ada permasalahan lain kayak formasi, SK-nya belum keluar, jadi masih terkatung-katung nasibnya. Terus prosedurnya yang kurang jelas lah gitu, kayak ada pengelompokan P1, P2, P3, ada lagi untuk umum, prioritas 1, 2, 3-nya itu kan, ada lagi yang untuk umum. Terus kemarin sering juga itu ketemu sama yang THK 2I-nya. THK 2 ini mereka yang kategori 2. Kategori 2 ini yang lebih dari 15 tahun mengabdi tapi belum juga diberikan kepastian gitu kan. Kalau dulu mungkin rekrutmen PNS itu ada masa abdi, kita bisa diangkat jadi PNS. Kalau sekarang kan sudah dihapuskan. Jadi mereka memang harus ikut di tesnya gitu. Jadi mereka tuh mengeluhkan sebenarnya, kenapa kami harus dihadapkan dengan prosedur yang rumit seperti ini, sementara dari masa abdi kami sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Dan kami dihadapkan dengan generasi muda katanya. Kami tuh kalau ujian tuh megang mouse itu aja udah menggigil tangannya katanya. Lihat layar itu aja udah pusing katanya, mau muntah rasanya karena nggak sanggup lagi kan secara fisik gitu kan. Tapi kenapa kami harus ikut prosedur yang rumit ini katanya. Bersaing dengan generasi muda. Ibaratnya tuh dia bersaing sama anaknya sendiri, sama siswanya dulu gitu. Nah, jadi kurang realistis gitu katanya kan. Terus juga permasalahan di tahap 2 sekarang yang memang permasalahannya itu di formasi. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak gini ya, saling lempar bola itu memang sering terjadi kan. Jadi pusat bikin kebijakan, nanti dilempar ke daerah lempar lagi ke pusat. Contohnya kayak gini, katanya nanti akan disediakan 1 juta guru P3K gitu kan, formasinya 1 juta. Tapi pas dilempar ke daerah, ternyata daerahnya nggak sanggup menggaji. Jadi otomatis formasi masing-masing daerah itu nggak sama, maksudnya tuh tidak mengakomodir gitu kan permasalahan honorer yang ada di daerah itu. Jadi kita mau nuntut ke daerah buka formasi, daerahnya ngeluh, pemerintah pusat tuh gitu aja katanya kan, dibikinnya kebijakan nanti dilempar lagi ke daerah-daerah yang semua katanya. Jadi memang formasinya itu permasalahan formasi sebenarnya, apalagi di Sumbar itu 27.000 di Kota Padang. Nah, itu masih honorer kalau nggak salah. Jadi di antara mereka itu memang mengeluh karena nggak ada formasi.
mereka mau daftar gitu kan, tapi informasinya nggak ada gitu. Jadi gimana caranya mereka mau daftar? Apalagi kemarin itu sempat ke BKPSDM Kota Padang, katanya memang mereka tuh ragu gitu kan mau buka formasi karena pemerintah tidak bisa lagi menggaji katanya. Itulah sebenarnya yang kita bingungkan gitu kan, saling lempar bola, nanti pusat lempar lagi ke daerah, daerah lempar lagi ke pusat, katanya di pusat ada disediakan dana untuk menggaji. Yang harus kita luruskan sebenarnya itulah PR kita juga sebenarnya, apalagi Dikbud salah satu kementerian pergerakan juga di BMKM UNP, dan sekarang kita juga koordinator isu pendidikan dasar dan menengah di BEMSI. Jadi memang permasalahan honorer itu kita yang jadi garda terdepan seharusnya gitu. Apalagi kita juga dari UNP yang nantinya bakal jadi guru juga. Jadi selain kita memperjuangkan hak mereka, kita juga memperjuangkan hak kita sendiri sebenarnya gitu kan sebagai calon guru. Jadi itulah kira-kira begitu. Kakak sebagai seorang calon guru nih Kak, yang sedikit lagi akan terjun ke dalam dunia pendidikan, apa sih ketakutan Kakak atau apa yang Kakak risaukan nanti pas udah terjun langsung menjadi seorang guru gitu, Kak? Risau. Kalau bicara tentang risau berarti tidak siap kan? Jadi kalau bicara tentang kesiapan, manusia itu tidak akan pernah ada yang 100% siap. Pasti ada kerisauan. Ini nanti gajinya gimana nih gitu. Semisal gitu kan, karena sampai sekarang pun perhatian pemerintah untuk kesejahteraan guru itu belum maksimal gitu. Kalau kita lihat di negara-negara lain, orang-orang itu memang benar-benar memuliakan gurunya gitu, apalagi di Jepang contohnya. Beda dengan di sini gitu. Untuk kekhawatiran yang mendalam sebenarnya nggak ada ketika terjun ke lapangan, karena kita udah benar-benar prepare gitu. Kita udah prepare diri kita untuk menjadi seorang pengajar, pendidik. Jadi apapun yang terjadi di lapangan nanti itu kita nggak tahu sebenarnya, tapi setidaknya dengan persiapan yang kita punya, kita berani gitu. Kita berani untuk terjun ke sana, dan rasa khawatir itu mungkin sepersekian persen lah dari rasa beraninya itu gitu. Nah, dan harapannya memang Mutia juga gitu kan, nanti kalau seandainya benar-benar terjun ke lapangan nanti jadi guru, jangan pernah anggap sepele jadi guru itu, karena mereka posisinya itu sentral sebenarnya, dan itu sangat berpengaruh gitulah. Baik Kak, terima kasih Kak untuk pendapat-pendapat ilmu yang Kakak bagi pada podcast kita kali ini. Jadi intinya kita sebagai seorang calon guru itu kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita akan mengajar banyak siswa loh. Kita siswa itu akan tumbuh dan berkembang itu mulai dari seorang gurunya. Bagaimana gurunya mengajarkan ilmu-ilmu kepada siswanya. Guru salah, siswa akan salah. Masa depan bangsa itu berada pada generasi-generasi mudanya. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita sebagai seorang calon guru gitu. Sekian untuk komet episode kali ini, yaitu pandangan mahasiswa terhadap peran guru dalam revolusi pendidikan saat ini. Terima kasih Kak Mutia untuk kesempatannya hadir pada acara kali ini. Saya Mutia Aladahya sebagai moderator pada acara ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.